Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh. Dzalika dinul qayyim. Wala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa qala aydan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kesehatan, kesempatan, terutama adalah nikmat iman dan Islam, sehingga pada siang hari ini kita bisa melaksanakan ibadah wajib, yaitu melaksanakan sholat Jumat dengan berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita di siang ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita semuanya. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita berada di bulan yang ke-11, di bulan Dzulhijjah, di bulan Hijriah, yaitu bulan Dzulqa'dah. Yang mana bulan Dzulqa'dah ini termasuk 4 bulan yang haram, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dari keempat bulan yang haram ini diantaranya adalah 3 bulan yang berturut-turut. Salatun mutawaliyatun, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram. Dan yang keempatnya adalah bulan antara Jumada wa Sya'ban, di antara 2 Jumadil dan Sya'ban, yaitu yang bernama Rajab. Jadi 4 bulan yang haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari 12 bulan itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Maka kita dianjurkan untuk selalu meningkatkan kualitas-kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan haram tersebut. Walaupun dalam secara umum bahwa kita dianjurkan untuk selalu meningkatkan ibadah kita di 12 bulan, yaitu bulan di Hijriah. Namun tsummahtassa, kemudian Allah mengkhususkan kepada 4 bulan itu. Di 4 bulan inilah
kita tingkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketika kita bisa melaksanakan ibadah di 4 bulan ini, pahalanya akan lebih besar dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, ketika kita melaksanakan maksiat dan dosa, maka dosanya pun itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita sama-sama di bulan-bulan haram ini, yang pertama yaitu bulan Dzulqa'dah, kita mulai untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita hidup di mana teknologi seolah tidak bisa dipisahkan dari kehidupan. Gawai ataupun smartphone telah menjadi bagian dari tangan kita. Namun di balik kemudahan akses yang ditawarkan, ada ancaman sunyi yang sedang mengintai rumah-rumah kita, yaitu renggangnya hubungan antara orang tua dan anak. Itulah fenomena zaman sekarang. Seringkali kita melihat sebuah keluarga duduk bersama di meja makan, namun tak ada satu kata pun yang terucap. Ayahnya sibuk dengan urusan kantor di HP-nya, ibu sibuk dengan media sosialnya, dan begitu juga sang anak yang asyik dengan game atau dunianya sendiri. Secara fisik memang mereka dekat, namun secara hati mereka sangatlah jauh. Fenomena ini sungguh sangat memprihatinkan. Yang awalnya tujuan perkembangan teknologi adalah untuk membantu kehidupan manusia, namun kebanyakan manusia terlalu lalai dalam memanfaatkannya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita melalui firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Menjaga keluarga dari api neraka di zaman sekarang bukan hanya menjauhkan mereka dari kemaksiatan fisik, melainkan juga menjaga moral mereka untuk lebih baik lagi dalam memanfaatkan kemajuan digital ini, serta menjaga mereka dari bahaya digital yang bisa merusak akhlak, memutus silaturahim, dan menjauhkan anak dari kasih sayang orang tua. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui bahwa orang tua adalah pemimpin dalam rumah tangga dan anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala bagi kedua orang tua. Dari permasalahan ini seharusnya kita mulai menyadari tentang bahayanya perkembangan digitalisasi. Bila mana tidak digunakan dengan arif dan bijaksana. Menyikapi fenomena ini, terdapat 2 solusi untuk menjelaskannya dan menyelesaikannya. Yang pertama, hal yang seharusnya dilakukan orang tua adalah hadir secara utuh pada kehidupan anak. Karena peran orang tua adalah fondasi utama yang membentuk masa depan mereka. Urgensi kehadiran ini ditegaskan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin di jilid 3 halaman 72. Memandang anak sebagai amanah suci dengan hati yang menyerupai permata murni, tak ternoda dan siap menerima guratan apapun. Ia siap menerima apa yang ditanam kepada dirinya serta cenderung mengikuti apa yang diarahkan kepadanya. Jika dibiasakan dengan kebaikan, ia akan tumbuh di atas kebaikan itu.
Namun sebaliknya, jika dibalas, dibiasakan, diabaikan dan dibiarkan, maka ia akan tumbuh di atas keburukan dan kejelekan. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Dari sini kita memahami bahwa anak adalah amanah. Maka kehadiran orang tua bukan hanya secara fisik, tetapi juga dengan perhatian dan kasih sayang. Karena apa yang kita tanam hari ini, itulah yang akan tumbuh pada hari anak di masa depan. Kedua, rumah menjadi madrasah kasih sayang. Jangan sampai anak-anak kita merasa bahwa rumah adalah tempat yang dingin, tempat yang hanya berisi rentetan instruksi, larangan, teguran, dan amarah. Jika seorang anak tidak mendapatkan kehangatan di rumahnya sendiri, maka ia akan menjadi mangsa yang mudah bagi dunia maya. Mereka akan mencari pelarian dan penerimaan di media sosial atau komunitas online yang belum tentu aman bagi iman dan akhlak mereka. Mari kita ambil pelajaran dari pola komunikasi Luqman Al-Hakim yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an. Beliau memanggil anaknya dengan sebutan ya bunayya, sebuah panggilan yang mengandung tetesan kasih sayang, kelembutan dan perlindungan. Beliau tidak mendikte dengan kekuasaan sebagai ayah, melainkan merangkul dengan cinta sebagai sahabat. Ingatlah, kedekatan emosional yang terbangun antara orang tua dan anak adalah benteng terkuat yang melebihi aplikasi keamanan digital apapun. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah yang paling singkat ini. Insya Allah pentingnya menjaga keharmonisan dalam keluarga di tengah arus digitalisasi. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki kedekatan dengan keluarga. Mari kita jadikan momen setelah ini untuk bermuhasabah, memohon ampun atas kelalaian kita sebagai orang tua maupun sebagai anak. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga keutuhan hati kita di tengah badai zaman sekarang ini. Dan marilah kita sadari bahwa setiap detik perhatian yang kita berikan kepada anak adalah investasi akhirat. Jangan sampai teknologi yang seharusnya memudahkan urusan justru akan menjadi dinding pemisah antara kita dan buah hati kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirunal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama akhiri khutbah di siang ini dengan berdoa agar kita diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga kita selalu meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di 4 bulan yang haram ini. Dan mudah-mudahan kita sebagai orang tua terus bisa membimbing, mendidik anak-anak kita, mendampingi anak-anak kita, sehingga kelak menjadi anak-anak yang berguna bagi keluarga, bagi agama, masyarakat, bangsa dan negara. Dan anak-anak kita mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dan dia akan menjadikan kebanggaan orang tuanya dan juga menjadikan hamba-hamba Allah yang beriman dan akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki
yaitu Jannatul Na'im. Mari kita sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.